Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anggraini. Saya dari program Studi Manajemen Informatika. Ini akan menjelaskan tugas MPPI saya yang berjudul Perancangan Media Pembelajaran Pengenalan Alat Indera Manusia pada Usia Dini. Di slide selanjutnya itu terdapat bab 1, bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang yang berisi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Perkembangan media pembelajaran ini dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Nah, perkembangan media pembelajaran ini bisa memudahkan para guru untuk mengajar dengan lebih baik dan mudah. Siswa juga akan dapat memahami materi dengan baik dan cepat. Penentuan media pembelajaran ini itu untuk anak usia dini yang berumur 4 tahun dan aplikasi media pembelajaran ini yang juga berbasis multimedia untuk pengenalan alat indera manusia beserta fungsinya. Nah, di sini terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini itu ada kurangnya memperkenalkan media pembelajaran yang menarik minat anak untuk lebih mudah belajar dan sambil bermain. Nah, anak-anak akan bosan dengan metode pembelajaran yang monoton. Batasan masalah ini ada batasannya, media pembelajaran ini yang akan dirancang untuk anak yang berumur 4 tahun dan seterusnya. Nah, tema ini untuk media pembelajaran ini yaitu belajar dengan mudah, yaitu pengenalan alat inderanya itu akan dalam medianya itu terdapat gambar-gambar dan suara dan penjelasan fungsi dengan jelas dan dapat dimengerti. Tujuan masalahnya itu menguji kelayakan media pembelajaran pengenalan alat indera manusia pada usia dini umur 4 tahun. Nah, untuk mengetahui peningkatan pembelajaran anak usia dini ini setelah menggunakan media pembelajaran pengenalan alat indera. Untuk rumusan masalah itu bagaimana perancangan media pembelajaran pengenalan alat indera manusia dengan usia dini? Jawabannya adalah aplikasi media pembelajaran ini, pengenalan alat indera manusia pada usia dini ini dapat bermanfaat khusus bagi anak untuk pengembangan efektif pengetahuan materi. Nah, hasil penelitian ini akan dimanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai pendukung materi pengenalan alat indera manusia. Di bab 2, landasan teori, terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdapat media pembelajaran, yang dimana alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Terdapat jurnal Nurita 2018. Nah, yang kedua, terdapat multimedia. Multimedia ini dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat tools yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini ada animasi 2 dimensi. Ini animasi 2 dimensi itu untuk gambarnya di media pembelajaran. Nah, 2 dimensi ini adalah suatu objek yang dihasilkan dengan cara menggunakan 2 sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Yang dimana sumbu X itu tinggi dan sumbu Y itu lebar. Dari Junarijal 2017. Nah, Adobe Flash Professional CS6 ini ada aplikasi yang akan dibuat media pembelajaran pengenalan alat indera manusia. Nah, saya akan menjelaskan ini Adobe Flash Professional CS6 ini itu adalah salah satu aplikasi pembuatan media pembelajaran interaksi yang mudah dapat digunakan oleh semua orang. Kelebihannya itu di Adobe Flash CS6 ini yaitu memiliki fitur yang banyak sehingga mampu menghubungkan gambar, suara, dan animasi secara bersama. Jadi tidak usah ke Adobe Photoshop atau Adobe yang lainnya.
Nah, untuk bab 3, ini metodologi penelitian. Di mana bab 3 ini terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada observasi. Nah, saya akan teknik akan observasi untuk mengumpulkan datanya yang dilakukan langsung oleh Bimba AIO yang berlokasi di Bekasi Timur Regensi, Jalan Nuri 05, Burangkeng, Setu, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan observasi media apa yang akan saya masukkan ke dalam media pembelajaran yang saya akan buat. Nah, yang kedua itu terdapat wawancara. Wawancara ini saya akan komunikasi dengan narasumbernya yang ada di Bimba AIO secara langsung dan eh, mendapatkan informasi untuk media pembelajaran yang akan dibuat. Nah, yang ketiga itu studi pustaka. Studi pustaka itu dari dua teknik pengumpulan data yang tadi, observasi dan wawancara. Nah, studi pustaka ini langsung dari jurnal, yaitu yang pertama pengembangan media pembelajaran PKMD. Ya, PKMD itu ada pengenalan konsep matematika dasar tentang pola ABC. ABC pada usia dini 4-5 tahun di PAUD KB Laksamana. Jurnal dari Pendidikan Tambu Sahid dan Riau 2022. Yang kedua itu terdapat perancangan media pembelajaran pengenalan anggota tubuh manusia dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab berbasis web dan multimedia interaktif. Studi kasus Taman Kanak-kanak Al-Miraj Batam. Nah, di sini dapat dari jurnal Feza dan Okta Nurlinda 2021. Nah, di sini ada lagi studi kasusnya, yaitu perancangan media pembelajaran untuk anak usia dini. Mengenal nama-nama benda, yaitu jurnalnya Kurniawan dan Mei Parwanto 2018. Yang terakhir, perancangan media pembelajaran pengenalan hewan berbasis animasi multimedia untuk anak-anak TK. Jurnal dari Heri Septanto et al. 2020. Nah, sekarang di model pengembangan sistem. Nah, model pengembangan sistem ini saya menggunakan metode MDLC. MDLC itu adalah metode yang sesuai dalam merancang dan mengembangkan suatu aplikasi media yang merupakan gabungan dari media, gambar, suara, video, animasi, dan lainnya. Nah, ini untuk metode MDLC itu saya khusus untuk multimedia metode ini. Nah, di dalam metode ini itu terdapat tahapan yang terdapat 6, yaitu design, material collection, assembly, testing, dan distribution. Nah, di sini nanti akan saya membuat media pembelajarannya itu sesuai metode MDLC. Khusus untuk media pembelajaran multimedia. Nah, untuk kerangka pemikirannya ini, agar pembelajarannya ini di sekolah dapat menarik siswa, maka guru harus menggunakan berbagai model. Ya, metode atau media pembelajarannya agar tujuan pembelajarannya tercapai. Di kerangka pemikiran itu terdapat konsep yaitu konsep saya berbentuk multimedia, dan desainnya tentang media pembelajaran pengenalan alat indera manusia, terus dalam gambar 2 dimensi untuk anak-anak, terus material collection itu ada gambar, teks, suara, dan penjelasan yang menarik. Dan ketiga itu ada assembly. Nah, yang terakhir ada testing. Testing itu akan diuji oleh murid
murid PAUD, murid PAUD yang untuk Bimba AIUTO, nah sama guru-gurunya, maka antara ada testing testing media pembelajarannya kan juga karena pembelajarannya hanya untuk media pembelajaran pengenalan alat indera manusia, cuma mengenalkan fungsi-fungsinya. Terus ini daftar pusaka. Di daftar pusaka ini ada Bustamo 2010, aplikasi pembelajaran Paca Indra Manusia berbasis Android, jurnal telematika, dan Munir, multimedia dan aplikasi dalam pendidikan, Nurita, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terus pendidikan Tambusai, itu pengembangan media pembelajaran PMKD, PKMD tentang pola ABC pada anak usia dini 4 sampai 5 tahun, terus rezeki itu pemanfaatan Adobe Flash CS6 berbasis problem based learning pada materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.